Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Susanti, kelas 4 PIB 2. Yang saya hormati Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Baiklah, kali ini saya akan membahas kembali materi yang berkenaan dengan Filsafat Pendidikan Islam, di mana saya akan membahas tentang hakikat masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, selain telah membahas beberapa hakikat yang berkenaan dengan filsafat pendidikan Islam, kali ini saya akan membahas serta mengulas kembali hakikat masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di mana hakikat masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam ini sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, karena masyarakat sendiri dapat kita sebut sebagai kumpulan dan sejumlah orang yang tinggal di suatu wilayah, memiliki komitmen, cita-cita dan tujuan hidup yang sama, serta terikat, patuh dan tunduk pada nilai-nilai agama dan negara, serta nilai-nilai lain yang disepakati bersama. Nah, setiap anggota masyarakat di samping mendapat hak-hak dan kewajiban serta jaminan untuk hidup, mengembangkan pendidikan, mengamalkan agamanya, juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang di dalam ajaran agama ini dapat disebut sebagai fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif, dan perintah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu artinya memerintah orang lain agar berbuat baik dengan mencegah dari berbuat mungkar. Nah, masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan untuk menyebut suatu kesatuan manusia yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syarakoh, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi, dan kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Nah, dalam masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berintegrasi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh satu rasa dan identitas yang sama. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tugas dan fungsi masyarakat Islam. Revitalisasi serta reorientasi di dalam pendidikan keislaman, terutama pada keluarga dan anggota keluarga, merupakan bagian tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat. Tanggung jawab kedua orang tua sangatlah penting atas keberlangsungan pendidikan, terutama dalam pendidikan keagamaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta terhadap semua anggota, dan memberikan dampak yang sangat nyata dalam peran meningkatkan pendidikan agama dan memberi contoh atau uswatun hasanah yang baik terhadap perilaku keagamaan dalam keluarga. Nah, akan menjadi lebih efektif apabila pada proses tercapainya pendidikan itu untuk menjadi pribadi yang paripurna, peranan pada keluarga yang berperan sebagai pendidik pertama dan utama adalah peranan yang sangat nyata bagi anggota masyarakat untuk mengembalikan fungsinya sebagai madrasatul ula. Fungsi-fungsi di dalam setiap anggota keluarga harus kembali mendapat penguatan, baik itu dari ayah, ibu maupun sebagai anak yang mampu membagi suatu bagian lingkungan terkecil di masyarakat. Nah, penguatan ini didasarkan pada salah satu tempat yang berpotensi pada penguatan learning squidgy, yaitu memfungsikan masjid, musola atau langgar atau lembaga-lembaga non-formal lainnya. Setiap RW memiliki masjid atau musola yang secara umum mempunyai jamaah masing-masing. Pada konteks ini, tempat ibadah seperti masjid, musola, dan lain sebagainya juga telah berfungsi sebagai tempat pembelajaran masyarakat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan keislaman. Kemudian partisipasi aktif dalam komite madrasah sekolah, yaitu salah satu sarana untuk ikut serta berperan dalam meningkatkan suatu kualitas pendidikan. Nah, selain itu juga telah diatur di dalam pasal
56 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa masyarakat juga dapat ikut berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang dapat ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan seperti perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap suatu program pendidikan. Selanjutnya, mendorong dan mendukung dalam suatu program pendidikan agama di madrasah atau sekolah. Peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam juga bisa dapat dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung semua kebijakan yang dilakukan di sekolah atau di madrasah terkait dengan peningkatan mutu suatu pendidikan agama. Yang kelima, mendirikan lembaga pendidikan yang agama dan berbasis mutu. Nah, suatu lembaga pendidikan keagamaan secara umum masih tetap dianggap lembaga pendidikan nomor 2 jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Masalah ini juga yang dapat menjadikan perhatian pada pengamat pendidikan Islam. Maka wujud nyata peran serta dalam masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan agama di dunia pendidikan ini yaitu mengembangkan lembaga-lembaga keagamaan yang bersifat non-formal berbasis mutu keislaman. Baik, saya akan membahas kembali tentang pengaruh masyarakat terhadap pendidikan Islam. Nah, penghayatan dan pengamalan keagamaan umat Islam dalam masa 2 atau 3 dekade terakhir ini sangat jauh lebih maju, semarak dan mantap untuk dibandingkan dengan masa sebelumnya atau masa Orde Lama, berapapun masih ada kekurangan dan hambatan lainnya. Nah, program pendidikan agama telah memberikan hasil dan dampak positif bagi peningkatan suatu kualitas keimanan dan ketakwaan generasi muda dan umat Islam Indonesia. Kesadaran masyarakat agar untuk selalu menanamkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sedini mungkin telah diajarkan kepada anak-anak kita sehingga tumbuh dan merata, sehingga hal tersebut dapat dilihat dan semakin maraknya kegiatan pendidikan agama melalui media massa. Kemudian munculnya pengajian seperti majelis taklim, madrasah diniyah, pesantren kilat, serta pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya amat sangatlah pengaruh masyarakat terhadap pendidikan Islam, selain untuk membantu memadai segala swadaya yang ada di sekitar, juga akan menjadi motivasi bagi kita semua dalam melaksanakan pendidikan, mobil khusus pendidikan agama Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.